kalian semua, ini adalah kesempatan untuk EVOS Legends membalikan keadaan untuk menuju ke arah final close qualifier nantinya. Ya kan, tentunya cukup berbahaya. Apakah EVOS Legends mampu membalikan keadaan menuju ke arah grand final? Kita nggak ada yang tahu. So ini dia Piala Presiden Esports 2022. Iya, sama ternyata Dreams bakal berfokus terlebih dahulu untuk di area midnya. Sementara memang pergerakan dari Dreams kali ini bakal mungkin mau rotasi ke area bawah nantinya. Tapi ternyata Diki dari seorang Rupture juga tidak mau terlalu meninggalkan dari area midnya, karena dia melihat pergerakan dari seorang Dreams ini masih mencoba untuk mengclear minion dengan cukup cepat bersama dengan adanya pergerakan hijau medan. Hampir aja dari seorang Dreams ini terpick off, namun dia masih punya flicker untuk mundur. Aku lihat di mana adanya Chow di arah samping itu udah cukup jarang digunakan oleh para pemain offlaner. Dan Luke akan kembali bermain dengan Chow kali ini. Fokus untuk mencoba melakukan laning phase saja menurut aku, dan agak sedikit pause nih Momo-chan. Nampaknya kembali kita lihat. Betul. Ini cukup berbahaya dari para pemain tim Geek Farm yang nampaknya akan diinvasi lebih awal oleh para pemain tim EVOS Legends ya. Iya, karena mereka ternyata lebih nabrakin ya anggapannya. Iya benar-benar dia lebih benar-benar nabrak banget, kayak anggapannya mereka nggak mau sebenarnya dengan pergerakan adanya Grok plus Lunox juga kan sebenarnya di tangan pemain-pemain dari EVOS ini yang ngebuat mereka sebenarnya bisa aja ngerusuh ke area midnya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Geek Farm harus atasi dengan Chow-nya. Kalau mau Chow-nya ini bermain dua lane. Chow-nya ini main di atas, clear aja, cutting, karena cuttingnya dia cukup cepat kalau menurut aku, walaupun dengan event tank sekalipun, cutting di atas, main di mid. Kalau dia bisa rotasi ke arah objektif, oke banget, karena akan tertinggal untuk seorang Fredry-nya. Nah itu. Mobilitasnya akan terlambat, so kita langsung menuju ke arah in game. Apakah kita lihat akan ada rotasi yang cepat dari offlaner-nya atau tidak? Let's go to the line of down. Iya, dan kali ini pergerakan dari Hijime bersama dengan Dreams yang akan fokus ke area atas terlebih dahulu. Ternyata sesuai dengan perkiraan dari Oji mungkin, namun di area tentunya masih menjadi prioritas. Hijime akan langsung berfokus juga untuk menunggu seorang Brans di sini untuk mendapatkan farming yang terlebih dahulu, karena ini Brans sudah kasih informasi dari awal. Ini pokoknya dari kadernya udah benar-benar di babysit. Mau tidak mau Rupture di sini harus diusir mundur oleh dari seorang Dreams-nya. Sementara Kadera akan difokuskan. Sementara kali ini dari pusatnya ternyata masih belum bisa menemukan Kadera. Stacknya belum cukup. Dan ini Turtle Camp Reset by Lita, kita lihat dari CCTV sudah diamankan oleh seorang Exor. Dengan Palmonnya, rotasi agak cukup terlambat. Kenapa? Karena kita lihat dari Versik pun dia harus ke arah bottom lane dulu. Dia coba untuk dapetin jungler. Parponnya tidak ada, dan dia lebih fokus ke arah point kill terhadap Kadera kalau yang bisa aku lihat sekarang. Iya, betul. Karena mungkin kemungkinan besar untuk ngambil objektif, ngekontes objektifnya ini mungkin agak sedikit kecil ya untuk EVOS Legends, sehingga mungkin mereka akan ngelepasin aja. Ya udah, objektif totalnya kita kasih aja ke arah pemain-pemain Gifam. Gimana caranya mereka ngeharas ke arah seorang Kaderanya. Yes, tapi Momo-chan, aku lihat pergerakan dari Abo ini, kalau dia udah ngambil ke arah Dreams Wall Charge, berarti dia bisa melakukan pick over. Dia harusnya rotasi. Kenapa? Kalau menurut aku pribadi, inilah plus minusnya dari seorang IMU. Ketika lu ngambil ultimate dari seseorang, lu tahu akan seperti apa gerak yang dia lakukan. Iya. Dia mau ngapain? Kalau dia main ngambil ultimate yang defensif, berarti dia ingin bermain defensif. Kalau dia mau bermain ultimate yang agresif, dia akan bermain agresif. Dan sekarang nggak punya opsi dari seorang Valentinanya. Mau nggak mau, possibility yang sangat besar dia gunakan adalah ya udah wall charge doang. Iya, makanya mungkin kemungkinan besar kalau misalnya dia ngambil atau nge-copy ke arah Hijime pun ya hanya memberikan sedikit darkening ya, damage dari darkeningnya dan bahkan Brilliant of Order. Tapi kali ini dari Brans sudah mulai berfokus terlebih dahulu untuk mencicil ke arah Kadera, sementara ratingan goldnya masih bisa didapatkan sama Kadera tadi. Oke, tapi di arah bottom lane Versik nampaknya harus coba untuk bermain mengamankan stacknya terlebih dahulu lebih banyak, karena di sisi levelnya dari Rapture udah bisa memiliki time journey. Ini bakal lebih berat untuk seorang Versik mendapatkan 1 poin kill, tapi Wall Charge dikeluarkan sedikit terlambat dan bahkan tidak ada sedikit follow up damage. Wall Charge sekarang yang salah. Dreams memilih untuk mundur, tidak ada lagi flicker, dan Hijime setidaknya membuat Exot harus ketampar dengan damage darkening yang dia miliki. Dengan darkening yang dia miliki, untungnya di sini membuat Exot harus mundur ketika Turtle-nya maju. Iya. Turtle-nya kita bakal lihat sebentar lagi tentunya di Prison by Lita.
yang nanti akan kita saksikan telah muncul. Iya, dan ini kemungkinan besar tentunya bakal coba untuk dikontes oleh pemain-pemain dari Fast Legend. Turtle presented by Lita sudah mulai digerogongi oleh kedua tim. Sementara dari Exor masih berfokus terlebih dahulu. Dari Cyclops yang maju ke area depan dan bahkan Endless Charge yang connect ke arah serang Aboy, namun stucknya belum cukup sehingga damage-nya tidak begitu maksimal. Tapi kalau yang di sisi lain dari Brans mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Geek Farm sehingga memberikan space yang cukup banyak untuk EVOS Legend bisa mengamankan turtle-nya. Dan bahkan kali ini di area atas Luke bakal coba untuk mendapatkan platingan gold terlebih dahulu. Alright, dan bakal kita ingatkan kembali buat kalian semua, jangan lupa jajan. Karena diskon sampai 50% tentunya buat kalian semua para pecinta Piala Presiden Esports 2022. Kita hadirkan untuk kalian. Pesan Grab, langsung GrabFood. Mau jalan-jalan, pakai GrabCar. Kalau mau naik ojek online, Grab aja. Oh, betul banget. Apalagi nih ya buat teman-teman yang lagi nobar. Waduh, pesan Grab tuh enak banget loh. Lagi diskon 50% lagi. Tapi di area bawah kali ini sudah mulai rusuh ya sepertinya ya. Kadera pun kali ini tidak mau kehilangan kesempatan, tapi ternyata Blazing Duetnya connect dari seorang Bronze kali ini. Dan First Blood presented by BCA tentunya jatuh ke tangan seorang ternyata Hijumi. First Blood by BCA di menit yang kelima cukup lama untuk kedua belah tim karena bermain dengan Kating yang cukup baik. Tapi lihat di arah bottom lane, Tifa akan terjadi kembali. Sakit banget. Alasan ada pilihan bahkan flicker saat tepat membuat seorang Aboy kali ini berhasil mendapatkan double kill. Dan bahkan bukan Aboy, tapi yang dapetin point kill Sadera. Lihat Sadera dapetin 1 point kill, dia dapetin turret juga. Dan kita lihat replaynya sedikit. Gimana replaynya? Ini tentunya presented by Grab. Ya, darkeningnya tidak ada lagi. Order Billions, dan yang diambil Aboy kan Order Billions. Jadi Aboy itu bisa lewat turret tanpa kena damage. Dan dia Arcane Strike dengan enak banget dapetin point kill, dan ternyata kukira point kill untuk dia. Tapi ternyata untuk Kadera lebih mahal lagi. Masalahnya ini marksman-nya yang dikasih point Nah kill. itu dikasih makan, bener banget. Dan padahal War Chest dari Dreams tadi udah sempat untuk menghentikan pergerakan dari pemain-pemain dari Geek Farm, tapi ternyata turretnya yang tumbang duluan. Jadi pemain-pemain dari Geek Farm mereka lebih komit untuk langsung menumbangkan Dreams tadi. Tapi kali ini dari area Turtle presented by Lita sudah mulai dirusuh. Kali ini pemain-pemain dari Fast Legend terpaksa untuk memaksakan keadaan. Sepertinya tim Fatia bakal coba dipaksa oleh Geek Farm, dan kali ini ada Shadow Connect, namun ternyata Kadera terlalu free di area belakangnya. Brass mulai datang dengan satu Blazing Duet, Aboy tumbang dan bersama dengan Kadera. Para Cyclops mencoba untuk mengcover dan bahkan satu buah Wild Dragon, namun tidak cukup karena Luke sepertinya akan lari dari kejaran pemain-pemain di Fast Legend. Namun ternyata sudah ditarik dengan reverse. Dia mau nunggu dapetin point kill atas Lunox. Dan itu menurut aku agak sedikit membuang-buang waktu ketika dia bukan memiliki hit and run. Dan replay preset by Grab, lagi-lagi kita bakal lihat di mana Blazing Duet dari Brans ini bagus banget. Stack 5 yang dia miliki, dan bahkan Dream secara tidak langsung udah men-trigger Time Journey. Time Journey di-trigger dan tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Ternyata EVOS Legends masih ada satu taring terakhirnya mereka. Digigit sama Brans langsung dengan tarik dari macan putih EVOS Legends, tapi Blazing Duetnya maksimal. Nah, di sini dia berhenti nih. Si Momo lihat tuh, ya kan? Dia mau dapetin poin atas Lunox, dan itu menurut aku wasting time. Mending dia pulang. Betul. Kecuali dia benar-benar masuk barter 1 untuk 1, nggak masalah. Iya, itu padahal posisi dari Cyclops udah ditahan ya sama Rupture, namun ternyata memang posisi dari Luke udah benar-benar low banget. Sehingga ya mau tidak mau dia sempat tahan di situ dan akhirnya masih bisa ditumbangkan. Dan kali ini Brans bakal coba untuk menahan terlebih dahulu dari area atasnya. Ada pause lagi, pause. Iya, pause lagi nampaknya dari tim EVOS Legends. Yang aku lihat di sini sebenarnya sebelum tim fight tadi terjadi, itu dipegang oleh tim dari Geek Farm. Geek Farm ini megang banget dari segi laningnya. Bahkan ketika fight yang di arah bottom lane, ketika Kadera dapetin point kill dan juga objektif gaming, itu adalah satu keputusan yang tepat untuk objektif. Ketika objektif sudah dilakukan, flow-nya udah bener nih. Dia dari bawah ke tengah dulu, terus dia langsung ke arah atas, ke Turtle, mainin objektifnya di sana. Tapi ternyata EVOS Legends ini nggak mau ngebiarin begitu aja. Ketika dia tahu banyak short skill yang udah keluar, wall charge-nya dari Dreams ditukar 1 untuk 1 dengan Time Journey, Brans gak ada yang bisa ngikat karena iketan reverse time-nya udah ke arah Emon. Emonnya ditumbangin. Ini kesempatan yang besar banget untuk seorang Brans bisa masuk ke backline tanpa ada
situasi yang mengganggu. Plus ada Psychots yang tiba-tiba datang Yes. ke cover. Ke cover dengan tahun yang Tahunnya, dimiliki. Ketika semua fokus ke arah seorang Psychots, Bransnya bebas untuk terpepet gitu. Ha. Iya, langsung blazing duit. Wih. Ya kan? Bebas, Iya, gak ada yang makanya. menghentikan pergerakan. Dan Luke harusnya masih bisa selamat. Is. Luke harusnya tidak ditumbangkan di sana posisinya. Tapi Iya. ketika Luke menunggu untuk hit and run karena dia ada conclusive blast-nya pecah dan Jet Kundo yang nyala dengan pasif yang dia miliki, dia bisa numbangi Lunox, tapi Lunoxnya terlalu jauh. Itu dia. Itu dia. Sayang sekali dan malah dia harus tumbang. Tapi Betul. Momo-chan, Itu kata Oji. kalau kata mereka Kalau kata mereka, ada. hai. Aku sang paduka udah mempersiapkan tentang Wis. ini, tapi nanti aku bakal kasihnya nanti ya. Nanti Tapi ya? aku tetap akan menyiapkan untuk mereka Wih, semua. spesial ya. Kata mereka akan aku angkat. Betul banget. Tapi kita langsung masuk saja ke dalam game ya, karena kedua belah tim tentunya sudah back to the game kali ini, Oji. Ini benar-benar yang namanya PHP. Memberi harapan palsu. Oke. Lihat di arah bottom lane, Luke mencoba untuk buying Oh, time. no. Tapi lihat, endless shot-nya masih bisa dihindari, nggak ada damage sama sekali. Tapi flicker telah digunakan, informasi telah diberikan. Athena Shot nampaknya akan membuat seorang Aemon agak sedikit lebih sulit untuk menumbangkan dari seorang Luke. Iya. Masih bisa dihindari dan masih bisa ini ya, ditahan juga sebenarnya dari damage-nya. Dan karena conclusive blast juga yang dipakai oleh seorang Luke, jadi membuat Luke tentunya masih sedikit lumayan tanky. Dan di area bawah ternyata Psychots masih cukup mengganggu dengan Frederinnya kali ini. Lebih berfokus terhadap turret objektif terlebih dahulu, dan pergerakan dari Luke benar-benar dipukul mundur oleh seorang Psychots. Wah, butuh bantuan dari Hijume, karena Hijume langsung melakukan rotasi lagi ke area atas seperti karena cloud dari seorang Brand di sini terbilang cukup free juga. Pergerakan dari pemain-pemain dari First Legion ini yang mereka benar-benar terang banget sih mapnya sih. Dan sementara kali ini dari Kadera bakal coba untuk nahan di area atas, dan Lord Camp tentunya presented by Samsung Galaxy A series sudah muncul kali ini. Alright, oke. Harusnya dari di atas data statistika BMKG Piala Presiden Esports 2022 ini nampaknya masih cukup adil. Adil Dari ya? segi objektif yang akan didapatkan. Kenapa? Versi kita level 13, dari Palmer masih level 12, tapi keduanya ini memiliki emblem yang berbeda. Versik dia akan melakukan stacking terhadap pasif yang dia miliki ke arah Lord. Sedangkan Exort ini nggak bakal dikasih masuk ke dalam. Karena kalau Exort masuk ini dia terjadi. Lihat, Endless Shard dikeluarkan. Watch out kembali ke Water. Blessing kedua. Pompang Brass kembali mengacak-acak backline dari Kingman. Tapi di sisi sebaliknya, again Aboy membuat EVOS Legends hilang dua playernya. Dua ditukar dua. Jujur, ini dimenangkan oleh tim EVOS Legends karena mereka berhasil mendapatkan caderanya. Iya. Sedangkan dari Geekfarm, dari Bang Brass yang dapetin poin killnya. Ini malah cukup mahal sih aku bilang buat Geek Farm ya, karena EVOS Legend tuh numbangin damage dealer utamanya. Dan head to head presented by Koda Shop tentunya, yang dimana kita ngelihat memang Luke ini dengan Chonya, kita tahu the way of Dragon-nya ini harus nyulik on point banget, dan dia nggak bisa tuh mungkin pakainya ke arah seorang Fredrin dari seorang Psychots atau mungkin ke arah seorang Dreams. Tapi gimana caranya dia bisa nyulik Brand? Tapi positioning dari Brand ini bener-bener bagus banget. Dia belum typical sama sekali. Dia tahu kapan timing dia harus masuk, dan semua restore skill manakah yang sudah digunakan oleh pemain Geekfarm. Tapi sementara Aboy, watch out, Samsung respect dan bakal lihat blast itu akan dikeluarkan. Luke, dua yang tidak dikeluarkan. Ditunggu momentum dan ternyata Endless Shot kali ini gak berhasil mendapatkan satu poin kill ketika Geekfarm mendapatkan objektif Vitas Gaming. Dan di sini Momo-chan, mereka harus lebih respect sama Aboy. Aku nggak tahu apakah Aboy nanti akan ngebuat satu ball glowing one, dan itu akan membuat Dreams udah pasti kepoking banget. Iya. Karena terkadang itu item digunakan untuk melawan yang keras-keras. Tapi kalau udah main kayak model kayak Dreams kayak gini sama Psychos di depan, ini kan dua badan nih. Ini mainin glowing one enak banget. Karena mereka tuh nggak ada yang bisa sok-sok nahan badan. Langsung dipoking Arcane Strike, dipakein Terrified, lama-lama ber HP-nya secara gak langsung. Itu bakal bisa numbangin badan-badan yang tebal. Lihat, Endless Shard cuma dihindarin kayak gitu aja pakai sama Sadera, nggak pakai flicker. Yang tandanya flicker dia masih bisa untuk dipakai di team fight selanjutnya. Benar. Tapi kali ini Lordnya sudah mulai berjalan ke area bawah,
Dan pemain-pemain dari Fox Legend mereka mencoba untuk menahan terlebih dahulu Lord pertamanya, tapi sepertinya mereka akan kehilangan turret inner di area bawah. Dan Giva mereka benar-benar mengiring jalannya Lord. Mereka nggak mau menyia-nyiakan Lord pertama ini. Meskipun dari pemain-pemain di Fox Legend mereka bisa aja numbangin dengan cukup mudah. Kali ini Castle South-nya dibuka, tapi ternyata Versik listernya connect ke arah seorang Kadera. Sementara di area atasnya Brand bahkan melakukan split push terlebih dahulu. Look yang akan coba ditahan oleh seorang Brand. Sementara Dreams kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Aboy, mengcopy terlebih dahulu ke arah seorang Dreams. Namun ternyata Aboy tidak akan terlalu memaksakan team fight-nya. Pertanyaannya yang cukup aku pertanyakan, kenapa nggak dipakai Flicker sama Sadera? Iya ya. Padahal dia tahu Endless Shard itu stackingnya lagi tinggi loh. Karena dia habis dapetin habis coba selesaiin Lord dari bottom lane kan. Iya. Stackingnya tinggi dan itu pasti kemungkinan besar di atas 12 stack. Kalau aku lihat dari Endless Shard-nya. Mungkin dia nggak menyangka bakal sesakit itu sih. Soalnya kan sempat sekali kan kena waktu di bawah tadi tuh. Itu menit berapa say? Enggak, bukan yang barusan, yang Lord yang pas lagi mau jalan, Lordnya, iya. ya kan, yang kamu hindari tadi kamu bilang. Dia pakai ini. Tapi kan memang kondisinya berbeda ya. Iya, itu belum dapat stack full ya. Karena menurut aku Sadera ini adalah salah satu pemain vital untuk tim Gigfam. Iya. Dia adalah tulang punggungnya sekarang dengan deal damage yang cukup besar. Kalau kita bilang ada Aboy betul, damage-nya besar, magical damage. Dan dia nggak bisa mengandalkan Aboy. Sedangkan Exot udah pasti jadi badan aja bersama dengan Rapture dan juga Lu. Iya. Dia ngedeal damage nggak akan sebanyak itu. Dan Sadera ini udah mulai harus respect dengan adanya Endless Shard. Dan dia nggak boleh cuma pakai slidingnya untuk hindarin Endless Shard, tapi dia harus pakai flickernya juga. It's okay, 120 detik harus hilang. Tapi kan kita lihat pasif war yang dimiliki dari kedua belah tim ini. Jadi kayak cukup lah ya nunggu 30 detik, 120 itu masih oke lah. Betul-betul sih. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai muncul. Dan kemungkinan besar Giva mereka seperti Lord pertama bisa aja dengan Balmunnya untuk ngedapetin objektif Lord kali ini. Dan gimana caranya EVOS Legend ini nyulik dulu nih ke arah lagi-lagi entah itu Kadera atau Exortnya. Paksain team fight-nya. Dan sementara watch out, keluarkan shutdown didapatkan. Saikon hilang Endless Shard. Dapetin Aboy. Keputusan yang sangat baik dari seorang Versik. Karena ini membuka tinggal 1 poin kill lagi. Harus diamankan Versiknya itu untuk seorang Sadera. Masih coba didapatkan stuck dari seorang Versik. Exort seperempat dalam terakhir. Kita nggak tahu Versik emang mau all in atau mau stacking terhadap pasif yang dia miliki. Yang pasti Versik nggak punya Endless Shard. Sekitar beberapa detik lagi. Dan ini harusnya mereka bakal all in karena Darkening dari seorang Hijume. Dua serangan dikeluarkan. Menjelaskan serap sudah bakal lethal counter. Diamankan untuk seorang Lundok. No lethal counter. Tapi Retribution Israel. Kita akan lihat. Aduh Retribution. Endless Shard dikeluarkan. Versik can you do it? Tapi tampaknya kill didapatkan untuk seorang Gigfam. Gigfam take over the world from EVOS Legend dan Dream yang bisa menyelamatkan di kali ini. Can you do it? Dan sorry to say, level counter. Ini lebih bisa mengamankan satu ballonnya. Iya, tapi kali ini lihat Bransnya mulai datang mencoba untuk mengcover, namun ternyata damage-nya tidak begitu cukup. Dan bahkan mau tidak mau Psychot pun yang akan menjadi korban pengganti daripada Bransnya yang tumbang. Agak sedikit memaksakan sebenarnya dari EVOS Legend, karena kemungkinan ketika Versiknya tumbang, mereka udah pasti kemungkinan kecilnya itu nggak bisa dapetin Lordnya. Dan itu terkadang jangan lupa dari seorang Psychot itu darah abu-abu ya, bukan darah putih. Iya, itu. Karena mindset kita biasa ngeliat Esmeralda darah putih ya kan, after damage kali itu darah abu-abu. Iya, dari segi damage-nya ya. Silakan mau Chan. Dari itemnya sendiri sebenarnya Brand sudah punya Demon Hunter Sword, udah punya item defense bahkan Brute Force Base Plate-nya. Tapi ternyata pemain-pemain dari Gisan tentunya mereka ready dengan semua itu. Dan kali ini lihat looknya The Wolf Dragon connect ke arah seorang Brand, dan bahkan Endless Shard-nya connect ke arah seorang Exort. Namun ternyata Exort masih bisa untuk menahan damage yang pasifnya tidak begitu belum berasa. Tapi tiba-tiba Brand ditumbangkan begitu saja. Sementara Lord kali ini harus ditahan oleh 4 pemain dari EVOS Legend dan Gigfam. Mereka mencoba untuk masuk kali ini ke area base dari EVOS Legend, dan ternyata Versik menjadi korban kedua, meninggalkan 3 pemain dari EVOS Legends. Dan lihat Aboy lagi dan lagi mengcopy ke arah seorang Dream. Dan bahkan kali ini lihat Aboy maju ke area depan, dan bahkan Luke lagi-lagi dua Dragonnya connect ke arah seorang Hijume kali ini. Cyclops mencoba untuk menahan wild charge dari seorang Aboy, namun ternyata dari Superman masuk, dan itu dia EVOS Legend kehilangan kesempatan mereka di game kita yang pertama.
Dan aku boleh highlight sedikit di sini, Kadera memang menjadi salah satu ujung tombak tajam dengan magical damage. Yes. Tapi yang nge-make play di sini semua adalah Aboy. Iya betul. Kenapa? Karena tentunya victory presented by BCA yang didapatkan oleh Geek Farm Aha. ini bukan tanpa alasan. Betul.